Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di luar ataupun yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali di ibadah subuh yang indah ini dengan menggemahkan kalimah-kalimah thayyibah supaya kita bisa menangkap atau memahami kajian-kajian di uripe Allah ini. Bagi sahabat yang baru bergabung dan baru mengenal dengan paparan-paparan uripe Allah ini, bisa dikunjungi di YouTube uripe Allah. Sadaqallahul azim. Pada subuh yang indah ini kajian bertemakan ternyata selama ini Allah selalu mengabdi kepadaku, Abdul Halim. Ternyata selama ini Allah selalu mengabdi kepadaku, Anda semua. Ternyata selama ini Allah selalu mengabdi kepada seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi di sini mengabdi bukan pemahaman versi manusia. Mengabdi di sini bukan pemahaman versi kepahaman manusia selama ini di dalam mengabdi. Kepahaman manusia selama ini mengabdi itu kan seperti batur. Mengabdi itu kan seperti babu, mengabdi itu kan seperti pembantu. Beda pemahaman antara hamba dan Tuhannya. Di sini yang dimaksud pengabdian Allah itu adalah sejak dahulu kala, sebelum cikal bakal tubuh kita ini, sebelum cikal bakal hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita ini, dahulu kala Allah lah yang selalu mendampingi. Uripe Allah lah yang selalu menjaga. Uripe Allah lah yang selalu mengabdi. Uripe Allah lah yang selalu memelihara. Uripe Allah lah yang selalu mencukupi terjadinya cikal bakal keberadaan tubuh kita selama ini. Inilah yang dimaksud Allah mengabdi kepadaku manusia. Allah mengabdi kepada apapun yang diciptakan. Bila tanpa ada pengabdian Allah, maka takkan ada ciptaan. Bila tak ada pengabdian Allah, maka kita pun tak akan pernah ada di dunia ini. Jadi adanya kita semua umat manusia di dunia ini, kenapa? Karena pengabdian Allah kepada apapun yang diciptakannya. Allah selalu bersanding dengan siapapun yang diciptakannya. Allah selalu bersanding dengan hamba-hambanya. Allah selalu bersanding kepada
makhluk-makhluknya, kepada manusia dimanapun manusia itu berada. Baik manusia itu ada di kolong semut pun, Allah bersama manusia. Bila tak ada Allah, ya tentu manusia takkan pernah ada. Bila tak ada Allah, maka tentu manusia tidak akan tercipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kok bertentangan? Loh, kok berseberangan dengan isi Al-Quran itu sendiri? Al-Quran itu untuk manusia, untuk seluruh manusia. Kitab-kitab suci itu untuk seluruh manusia. Seperti ayat Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Maknanya untuk mengabdi di sini ini bukan diartikan mengabdi seperti pengabdian manusia kepada Tuhan yang halu. Jangan disamakan pengabdian di sini dengan pengabdian manusia di dalam agama dan di dalam nama Tuhan yang ada di dalam agamanya secara halu. Tuhannya goib, tidak ada. Tuhannya tak ada di dalam agama-agama yang dipeluk manusia. Hanyalah Tuhan secara halusinasi manusianya sendiri yang merasa bertuhan, yang merasa beragama. Akan tetapi prakteknya nyatanya di dalam dada setiap manusia dan termasuk di dadaku selama ini yang wujud bukan Allah, yang wujud bukan yang mengabdi, akan tetapi yang wujud adalah yang diciptakan, makhluknya yang lebih wujud di dalam dada kita selama ini daripada Sang Khalik. Manusianya yang lebih nyata, yang lebih nampak, yang lebih wujud, yang lebih hidup, yang lebih berkuasa di dalam dada kita selain Allah. Manusianya yang masih jadi Tuhan, jadi beragama dan bertuhannya Allah, pemahaman versi karepe hawa nafsu itu sendiri. Dan seolah hawa nafsu dan seolah diri kita lah menciptakan Tuhan itu yang kita sembah sendiri. Kita yang menciptakan, kita yang menyembah. Apa bedanya kita dengan orang tuanya atau dengan bapaknya Nabi Ibrahim? Buat berhala-berhala sendiri, disembah-sembah sendiri. Kita membuat solat-solat kita sendiri, kita sembah-sembah sendiri. Apa maknanya sembah? Merasa kita yang memiliki solat itu, sehingga kita merasa bangga dengan solat itu, sehingga kita merasa mulia dengan solat itu, sehingga kita merasa memiliki pahala yang besar dengan solat itu, dan sehingga kita di dalam hati kita bicara, aku layak masuk surga karena solat dan ibadah-ibadahku. Ini persembahan, ini pengabdian ala versi hawa nafsu yang mana selalu memajak-majaki Allah, memajak-majaki Tuhannya. Aku sholat tapi bayarannya pahala atau surga lu ya. Kalau tidak ada pahala dan surga, ngapain aku sholat? Inilah pengabdian versinya hawa nafsu yang mana selama ini mengabdi kepada yang tidak ada. Manusia selama ini mengabdi kepada yang gaib. Dan ternyata yang diabdi oleh setiap manusia dan termasuk diri saya adalah Abdul Halimnya, adalah nama-nama Anda sendiri-sendiri yang Anda pertuhan-tuhankan di dalam dada Anda selama ini.
Kenapa? Karena yang wujud, yang nampak, ya diri Anda sendiri. Diri Abdul Halimnya sendiri yang nampak, yang wujud. Yang seolah-olah nyembah, yang seolah-olah ngabdi kepada Tuhannya. Padahal ketika Allahnya masih gaib, Allahnya masih tidak ada, bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Allah yang tidak ada? Bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Allah yang gaib? Bagaimana mungkin kita kembali kepada Allah Tuhan yang kita ciptakan sendiri dengan pemahaman ala versi manusianya sendiri-sendiri? Ya selamanya kembalinya hanya kepada hawa nafsunya sendiri-sendiri. Alias linnas. Itulah yang dimaksud kematian manusia yang su'ul khotimah. Matinya jelek, matinya buruk, arwahnya gentayangan. Arwahnya disiksa. Apa yang dimaksud arwahnya gentayangan sebagai orang yang mati? Yang mati apanya? Bukan mati badan manusianya. Yang mati adalah hati manusianya yang keras, melebihi kerasnya batu. Hati yang selalu ingkar kepada takdir-takdir Allah. Hati yang selalu ingkar kepada ketentuan-ketentuan Allah. Itulah hati yang mati. Bukan badannya yang mati, tapi hatinya yang mati. Kenapa? Karena manusianya masih gentayangan. Karena manusianya masih di dalam anar, alam neraka, alam siksa kubur. Di manakah itu? Di dalam badan-badan yang dari tanah. Inilah hakikat atau haknya kuburan setiap manusia itu untuk menyiksa arwah, untuk menyiksa nyawa, untuk menyiksa jiwa, untuk menyiksa hati, untuk menyiksa roh yang selama ini diakui sebagai rohnya manusia, untuk menyiksa hidup manusia yang selama ini diakui bahwa hidup ini adalah hidup manusianya. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan apapun yang dicinta-cintainya. Disiksa dengan gentayangan kemana arwah ini pergi. Disiksa dengan gentayangan kemana arwah ini tergantung. Arwahnya tergantung kepada uang-uangnya. Arwahnya gentayangan kepada kekayaan-kekayaannya. Arwahnya bergantung, digantung, dijerat di dalam pangkat dan jabatannya. Arwahnya digantung, dijerat, dihukum, dipenjara di dalam kebanggaannya, di dalam ilmunya, di dalam amalnya, di dalam anak istrinya, suaminya, di dalam semua apapun yang dimilikinya. Semuanya dijaga oleh malaikat Malik, yakni malaikat penjaga neraka, bila masih ada manusianya yang wujud sebagai penguasa atau yang wujud sebagai empunya. Apa-apa yang dimilikinya panas selalu, cemberut hatinya. Disitulah hukuman-hukuman, disitulah siksa-siksa kubur dan siksa anar, azab neraka yang pedih itu. Karena manusianya lebih condong, lebih cinta berkumpul, berjamaah dengan syaitan ketimbang berjamaah dengan Allah. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ketika kau membela kewujudan, ketika kau lebih yakin, lebih percaya, lebih mengimani hanya dirimu sendiri yang wujud di dalam hatimu, yaitulah syaitan itu.